Pemirsa, pengungsi gempa di Stadion Manakara, Kabupaten Mamuju berebut mendapatkan air mineral di dapur umum. Mereka saling berebut membawa air mineral hingga beberapa dus. Demi mendapatkan air mineral di dapur umum, pengungsi gempa di Stadion Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat berlarian dan saling rebut untuk mendapatkan dus berisi air mineral di area dapur umum. Pengungsi yang terdiri dari ibu-ibu, laki-laki dewasa, dan anak-anak saling berebut air mineral. Bahkan pengungsi mengambil beberapa dus. Akibatnya pengungsi lainnya yang datang ke dapur umum tidak mendapatkan bagian air mineral. Ya maunya saya harus dibuka semua ambil bagi satu orang. Jangan ambil 20. Yang itu kalau ambil sendiri pasti orang anu pakai. Iya ambil 2 ambil 3. Itu Diatur maunya. ya harus diatur pemerintah ini anu petugas. Kepala Dapur Umum Mayor MCA Ahmad menyatakan dirinya tak bisa menahan masyarakat yang berebut air mineral. Ya itu awalnya masyarakat datang menanyakan masalah air. Ya, saya tanyakan kalau air untuk apa, air mandi atau air minum. Mereka bilang air minum, silakan itu ada, tapi tolong teratur. Tapi ternyata yang seperti Bapak lihat mereka sulit dikendalikan. Aparat kami juga anggota sudah mengimbau untuk supaya tertib, tapi ternyata sulit. Berebut air mineral dan bahan makanan terjadi beberapa kali. Hal ini juga terjadi di beberapa tempat pengungsian. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Yunus Suparlin, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Desa Bambu Mamuju, Sulawesi Selatan yang menjadi korban gempa berebut bantuan dari relawan. Video rebutan bantuan tersebut viral di media sosial. Warga korban gempa asal Desa Bambu berkerumun dan berebut makanan yang dibawa relawan. Kawasan Desa Bambu terletak 1 km dari ruas jalan Trans Sulawesi. Sebagian besar warga di dusun ini berprofesi sebagai petani. 3 video amatir merekam aksi warga berebut bantuan menjadi viral di media sosial. Bahkan sebagian warga juga menghadang kendaraan berisi bantuan di Majene, Sulawesi Barat. Peristiwa ini diduga berlangsung di Jalan Poros Majene Mamuju, Sabtu lalu. Video lainnya memperlihatkan korban gempa berdesakan berebut karena khawatir tidak mendapatkan bantuan. Kabid Humas Polda Sulawesi Barat Kombes Samsu Ridwan menyatakan akan menyelidiki peristiwa yang diduga terjadi di Tapalan. Sementara Danrem Tatak Brigjen Firman Dahlan menyatakan warga penghadang bantuan belum tentu pengungsi gempa. Agar bantuan tepat sasaran, aparat akan mengawal pengiriman hingga sampai ke tujuan. Menyikapi dugaan penjarahan bantuan korban gempa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan kondisi tersebut hal yang wajar. Ya lumrah gitu loh, lumrah gitu karena mereka mungkin sudah lapar. Kemarin sore aku masak dewe sampean, yuk karena kita butuh cepet, akhirnya aku masak sendiri. Aku datang sampai jam 5:30 kalau nggak salah aku masak, bagi-bagi itu supaya cepet. Untuk mengantisipasi tidak terulangnya sekaligus bantuan cepat diterima warga korban gempa, Kementerian Sosial memaksimalkan posko-posko agar bantuan cepat tersalurkan. Tim Liputan iNews melaporkan. 6 desa di Kabupaten Majene terisolasi akibat akses jalan menuju desa tertimbun longsor. Ribuan warga di 6 desa tersebut saat ini sangat membutuhkan bantuan. Longsor sepanjang ratusan meter akibat gempa memutus akses jalan menuju 6 desa di Kecamatan Ulumanda, Majene, Sulawesi Barat. Saat ini warga desa Kabiraan, Ulumanda, Panggalo, Salutambang, Sambado, dan Tande Alolo sangat membutuhkan bantuan. Namun bantuan sulit disalurkan akibat akses jalan yang masih tertimbun longsor. Relawan yang ingin menyalurkan bantuan pun terpaksa berjalan kaki menuju lokasi. Relawan hanya bisa menjangkau 4 desa, sementara 2 desa lainnya belum bisa diakses sama sekali, sehingga belum diketahui kondisinya pasca gempa. Ribuan pengungsi di 6 desa tersebut kesulitan makanan, air bersih, kebutuhan bayi, tenda, dan kebutuhan pengungsi lainnya.
Sementara itu, Badan SAR Nasional melaporkan korban meninggal akibat gempa di Sulawesi Barat terus bertambah menjadi 81 orang dengan perincian korban meninggal di Mamuju 70 orang dan Majene 11 orang. Tim SAR gabungan masih mencari korban yang kemungkinan masih tertimbun dalam reruntuhan. Korban selamat sudah dievakuasi ke rumah sakit dan tempat-tempat pengungsian. Dan pemirsa, sudah ada rekan Nana Jamal di pengungsian warga korban gempa di kantor Bupati Mamuju. Nana, saat ini bagaimana kondisi pengungsi? Apakah kebutuhan air bersih, kemudian kebutuhan MCK sudah terpenuhi? Ya, Anissa dan Wilson, kalau kita berbicara mengenai ketersediaan air di lokasi-lokasi pengungsian, sama halnya seperti di Stadion Manakara dan juga di Jalur 2, untuk ketersediaan air ini masih menjadi kendala yang dirasakan oleh para pengungsi. Di lokasi kami saat ini juga merupakan salah satu lokasi dari 9 lokasi pengungsian yang dicatat dan diketahui oleh pemerintah dari sekian banyak lokasi-lokasi pengungsian yang ada. Dan di lokasi pengungsian di kantor Bupati ini yang didiami atau dihuni oleh kurang lebih 700 jiwa, di mana atau 162 kepala keluarga ini memang masih mengeluhkan adanya ketersediaan air bersih dan juga bahan pangan lainnya, walaupun mereka juga bersyukur bahwa di lokasi ini sudah ada dapur umum dan juga posko layanan kesehatan yang bisa dijadikan sebagai tempat mereka untuk mengobati luka-luka dan juga keluhan-keluhan penyakit lainnya. Dan yang dapat kami sampaikan juga, Anissa serta Wilson, sejauh ini informasi dari Basarnas mengenai jumlah korban, baik itu dari Mamuju maupun Majene, ini sudah bertambah dari 81 korban menjadi 84 korban, di mana informasi 3 korban berikutnya ini adalah 3 korban meninggal dunia yang sudah dievakuasi terlebih dahulu oleh keluarga mereka. Dan masih sampai sejauh ini di Rumah Sakit Mitra Manakara masih dilakukan proses pencarian, karena sebelumnya ada laporan dari keluarga mereka yang mengaku atau melaporkan bahwa keluarga mereka merasa masih kehilangan keluarga. Jadi sampai saat ini di Rumah Sakit Mitra Manakara masih dilakukan proses pencarian 3 jenazah. Anissa dan Wilson. Baik, terima kasih Nana Jamal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menemui warga korban banjir di Martapura, Kalimantan Selatan. Hingga saat ini banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Setibanya di Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo langsung meninjau lokasi banjir di Martapura, Kalimantan Selatan. Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera memperbaiki infrastruktur dalam 3 hari. Ini juga salah satu jembatan yang runtuh akibat banjir, dan tadi saya sudah minta ke Menteri PU agar dalam 3-4 hari ini bisa diselesaikan sehingga mobilitas distribusi barang tidak terganggu. Kemudian yang kedua juga hal yang berkaitan dengan evakuasi, saya melihat di lapangan tertangani dengan baik. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan logistik untuk pengungsi, ini yang penting, dan karena hampir 20.000 masyarakat berada di dalam pengungsian, sehingga 3 hal tadi yang penting untuk kita lihat sehingga kekurangan-kekurangan yang ada bisa dibantu dari pemerintah pusat. Deretan ruko dan tempat rumah makan di pinggir pantai Kota Manado, Sulawesi Utara porak-poranda setelah diterjang ombak besar setinggi 4 meter. Akibatnya aktivitas para pedagang terhenti dan menderita kerugian material. Inilah deretan ruko dan kafe di kawasan Megamas Kota Manado yang porak-poranda setelah diterjang ombak setinggi 4 meter pada Minggu kemarin. Sejumlah warga mengais sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan.
Meski tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa ini, kerusakan membuat para pedagang tidak bisa beraktivitas dan menderita kerugian. Yang rusak semua sih, ini rusak dari DP tempat yang sampai orang meja, showcase, freezer, kulkas, rusak, hancur semua. Itu karena apa tadi malam? Ombak tadi malam, pokoknya DP ombak besar sekali. Dia bahkan sampai lewat ini, asap. Jadi ke depannya mau bikin bagaimana? Ya kalau dari kita sih, untuk dari pihak kita, dari rumah makan, dari kafe sendiri paling belum bisa buka lagi. Sebelumnya ombak tinggi menghantam pesisir pantai Kota Manado pada Minggu sore kemarin. Ombak setinggi 4 meter yang menyapu daratan mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Ombak besar di Kota Manado juga merusak perahu nelayan. Akibatnya para nelayan kini terpaksa tidak melaut karena perahu yang digunakan hancur dan menunggu gelombang kembali mereda. Dari Manado, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Terkait angin kencang dan ombak besar yang menghantam pesisir pantai Kota Manado, kita terhubung dengan Bapak Eko Prasetyo, selaku Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG. Selamat sore, Pak Eko. Selamat sore. Pak Eko, selama beberapa hari ke depan, apakah ombak khususnya di pantai Kota Manado ini masih seperti ini, Pak? Masih tinggi? Ya, untuk informasi tinggi gelombang atau prediksi tinggi gelombang untuk di perairan utara Sulawesi Utara, khususnya Manado, untuk hari ini dan besok sudah berangsur turun, lebih rendah dari kemarin. Kalau kemarin kisarannya 2,5 hingga 4 meter, maka untuk hari ini, besok dan besok lusa, kisarannya 1,3 hingga 2,5 meter. Jadi sudah mulai berangsur turun. Mudah-mudahan ini tidak menyulitkan warga pesisir Manado untuk adanya ancaman banjir pesisir lagi. Baik Pak Eko, apakah ini merupakan salah satu efek dari La Nina yang terjadi, Pak? Ya, memang ini dalam satu rangkaian, Mbak Anita, bahwasanya ancaman bencana hidrometeorologi terus menjadi perhatian kita bersama untuk semuanya meningkatkan kewaspadaan untuk menyiapkan antisipasinya ketika sedang melanda lingkungan kita. Sampai kapan warga di pesisir pantai ini harus waspada, Pak Eko? Sampai kapan cuaca seperti ini akan berakhir? Ya, BMKG selalu menghimbau kepada masyarakat pesisir untuk waspada ketika ada fenomena pasang air laut yang berbarengan dengan gelombang tinggi. Tentunya gelombang tinggi ini pasti diikuti oleh angin kencang. Kenapa? Karena pembangkitan gelombang adalah dari angin. Sehingga masyarakat pesisir tidak bisa menentukan sampai kapan, tapi terus waspada ketika masuk fase pasang air lautnya dan ada informasi peringatan dini gelombang tinggi. Itu harus tetap waspada terus. Baik, Pak Eko. Untuk yang kali ini, ya, untuk kali ini Manado, pesisir Manado harusnya sudah mulai berangsur turun tinggi gelombangnya sehingga masyarakat sudah mulai bisa berbenah-benah untuk melakukan pembersihan. Gitu. Baik Pak Eko, selain pesisir Sulawesi Utara, pantai-pantai atau pesisir pantai mana lagi yang memang saat ini tengah menghadapi ancaman gelombang tinggi, Pak? Ya, memang saat ini posisi atau daerah-daerah yang rawan gelombang tinggi berada di laut yang terbuka, yaitu yang berhadapan dengan Laut Pasifik atau Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Yang notabene yang membujur dari barat Sumatera, selatan Jawa hingga selatan Nusa Tenggara. Itu adalah daerah-daerah pesisir yang sering beberapa kali mengalami kejadian seperti di pesisir Manado ini. Lalu adakah alat atau imbauan peringatan dini dan siapa yang memberikan peringatan dini jika ada terjadi angin kencang ataupun ombak yang tinggi, Pak Eko? Iya, BMKG selalu memberikan peringatan dini ini kepada masyarakat terkait informasi gelombang tinggi. Juga informasi tentang pasang surut, kapan saat pasang, kapan saat surut. Tentunya ini harus bisa diterima oleh masyarakat. Informasinya biasanya disampaikan lewat apa, Pak Eko? Ya, BMKG menyediakan semua informasi yang sangat lengkap di informasi BMKG. Bisa melalui aplikasi di App Store ataupun melalui website.
juga melalui media sosial, ya, bisa Facebook, bisa Instagram, bisa Twitter, semuanya disiapkan oleh BMKG untuk masyarakat. Juga di semua kantor BMKG di daerah, menyiapkan semuanya untuk masyarakat. Juga kawan-kawan pemerintah daerah dan stakeholder yang lainnya sudah juga menyiapkan informasi ini dari BMKG. Baik, Pak Eko, imbauan untuk masyarakat yang akan beraktivitas di pesisir pantai, khususnya mereka yang yang berhadapan dengan laut lepas seperti Laut Pasifik maupun Samudra Indonesia, Pak, ada imbauan khusus? Ya, masyarakat yang beraktivitas di sana terus perhatikan kondisi lingkungan kita, ya, utamanya kondisi cuaca kemaritimannya. Apakah ada peringatan gelombang tinggi, ataukah ada fenomena-fenomena yang kalau dirasakan masyarakat ada kecenderungan angin kencang, ya, yang berada di pesisir. Itu bukti bahwasanya di laut lepas sana pasti anginnya lebih kencang dan tentunya akan disertai oleh gelombang tinggi. Juga perhatikan waktu pasang, ya, setiap daerah berbeda-beda jamnya. Ini perlu diperhatikan. Ketika pasang, lihat situasinya, lingkungan kita apakah sedang ada terasa angin kencang atau ada fenomena gelombang tinggi. Ini harus waspada masyarakat. Baik. Waspada apa? Tentukan bahwasannya lingkungan kita aman atau tidak akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi ketika kita mengantisipasinya. Baik, sampai kapan Pak akan terjadi gelombang tinggi ini, Pak? Untuk di seluruh Indonesia ini tentunya berbeda-beda lokasinya, ya. Untuk selatan Jawa hingga Nusa Tenggara ini masih tinggi gelombangnya, bisa mencapai hingga 4 meter. Dan ini masih berlangsung hingga 3 hari ke depan. Sedangkan untuk pesisir Sulawesi Utara, khususnya Manado, sudah berangsur turun. Ya, 1,3 hingga 2,5 meter. Ini bisa berlangsung hingga 3 hari mendatang. Nah, kalau kondisinya seperti ini, Pak, apakah nelayan masih diperbolehkan melaut atau ada dengan ketinggian tertentu baru nelayan boleh melaut, Pak? Ya, nelayan adalah bagian masyarakat yang harus bisa melihat kondisi ini lebih cermat lagi. Karena perahu mereka tentunya tidak tahan gelombang yang lebih dari 2,5 meter. Jika ada informasi gelombang yang lebih dari 2,5 meter, tentunya nelayan tidak memaksakan beraktivitas atau tidak memaksakan diri untuk beraktivitas. Iya. Baik, terima kasih Pak Eko Prasetyo, Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG. Sehat selalu Pak Eko. Pemirsa, Jalan Raya Porong yang menghubungkan Surabaya dan Malang, Jawa Timur terputus sepanjang 300 meter akibat genangan setinggi 80 cm. Pengendara mobil yang nekat menerjang banjir terjebak. Setelah diguyur hujan selama 7 jam, Jalan Raya Porong Lama tergenang banjir hingga 80 cm di kedua arahnya. 3 pompa yang disiapkan Pusat Pengendali Lumpur Sidoarjo tidak mampu menyedot dan mengurangi volume air yang menggenangi jalan. Meski jalan sudah ditutup, sejumlah pengendara roda 4 tetap nekat menerjang banjir. Sejumlah mobil pun terpaksa memutar balik, bahkan ada mobil yang mogok. Pengendara motor terpaksa melintas di atas tanggul penahan lumpur Sidoarjo yang kondisinya berlumpur akibat hujan. Sementara jalur kereta api masih bisa dilintasi. Polisi mengarahkan semua pengendara melewati jalan arteri Porong dan jalan tol. Tim SAR gabungan kembali menemukan 4 korban longsor di Desa Cihanjuang, Sumedang, Jawa Barat. Dengan penemuan ini, jumlah korban yang berhasil dievakuasi menjadi 36 orang, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian. Dengan mengerahkan alat berat, tim gabungan Basarnas TNI Polri berhasil menemukan 4 korban longsor Desa Cihanjuang, Sumedang, Jawa Barat. Dari keempat korban tersebut, 3 diantaranya anak-anak. Korban ditemukan di sektor 2 atau tepatnya di lokasi longsoran pertama. Dengan penemuan ini, jumlah korban yang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan menjadi 36 orang. Sementara itu 4 korban lainnya masih dalam pencarian. 4 korban berhasil dievakuasi. Ya, 4 korban berhasil dievakuasi.
Jadi sisa korban yang masih dalam pencarian tinggal 4. Mudah-mudahan hari ini, di hari ke-10 ini, semua korban bisa dievakuasi, pekerjaan pencarian dan evakuasi selesai. 1 ibu-ibu ya dewasa dan 3-nya adalah anak ya laki-laki. Memasuki hari ke-10 pencarian, tim SAR berharap dapat segera menemukan seluruh korban. Saat ini pencarian difokuskan pada sektor 2 atau di titik terdampak longsoran pertama. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hua melaporkan.